Jemaat miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan. Pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan setia dan Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam ibadah raya pagi hari ini. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan. Dan hanya kepada Engkau Tuhan yang sejati, yang benar, yang adil. Dan Tuhan yang bukan hanya berkuasa tapi mengasihi kami. Yang kuasa dan kasih-Mu itu terus kami alami dalam kehidupan ini. Pembelaan-Mu, penyertaan-Mu, dan segala kebaikan, bahkan rancangan-rancangan terbaik-Mu Kau berikan kepada kami. Hari ini ada sebuah kebaikan Tuhan juga, kami boleh datang beribadah di gereja Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, seluruh hamba-hamba-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu, dan biarlah kami boleh bersukaria di hadapan-Mu, merayakan kebaikan dan kemenangan-Mu. Kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalian shalom, apa kabar hari ini? Tetap semangat dan seperti sukacita, amin. Haleluya. Coba selalu punya kasih salam kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Takkan pernah berubah, hatiku percaya.
Terpujilah Engkau, Bapa dan Tuhan kami dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami merasakan lawatan-Mu. Roh Kudus, saat ini kami siap untuk belajarkan firman-Mu. Tuntunlah kami, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kasih dalam Kristus Tuhan. Ya, pagi ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Oke. Di sini kita ambil dari judul next, nggak bisa maju ya. Coba dibantu next sedikit ya. Bentar. Jadi judulnya adalah Roh Kudus berdoa untuk kita. Ini satu subtema yang kita ambil dari tema umum gereja kita, yaitu Roh Kudus berdoa untuk kita. Yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayat 27. Dan sebelum masuk ke lebih tahu, kita tahu bahwa Roh Kudus berdoa untuk kita. Ini adalah satu bentuk atau satu senjata perlengkapan Allah yang paling mutakhir, pamungkas bagi orang percaya. Kita tahu bahwa pagi ini mungkin Bapak Ibu sudah mendengar berita bahwa pagi tadi pesawat Amerika, yaitu dengan kita terkenal bomber B-2-nya, sudah terlibat dalam perang di Iran. Mereka telah mengirim bom yang bisa menembus kedalaman dalam tanah sampai 90 meter untuk menghancurkan pusat pengayaan nuklir di kota Isfahan dan di Fordo di Iran. Dan kita tahu bahwa selama ini Israel sudah menyerang berkali-kali, tetapi tidak mampu menembus sampai kedalaman 90 meter tersebut. Dan satu senjata pamungkasnya adalah pesawat bomber B-2 yang bisa membawa bom itu bisa menembus sampai kedalaman itu. Itu baru terjadi kan, kita lihat bahwa dunia sekarang lagi mengarah ke situasi yang tidak lagi kondusif. Tapi di dalam kehidupan sebagai orang percaya, Tuhan katakan bahwa kita hidup ini sebagai orang percaya, kita juga berjuang dalam peperangan rohani. Dan dalam peperangan rohani Tuhan memberikan satu perlengkapan senjata Allah yang begitu dahsyat, yang pamungkas untuk kita bisa keluar sebagai pemenang. Dan itu yang pagi ini yang kita bahas, yaitu Roh Kudus berdoa untuk kita. Itu juga bisa kalau kita terjemahkan lebih jauh dibaca, nanti itu berbicara tentang bahasa lidah. Dalam Alkitab kita sebenarnya ditulis bahasa lidah, dan ada dalam bahasa Indonesia ditulis dengan bahasa roh. Nah, ini adalah satu isu senjata yang sangat luar biasa, tetapi menjadi isu yang sangat kontradiktif atau kontroversial di kalangan orang percaya. Kita tahu bahwa kita adalah gereja, kalau Isa Al-Masih adalah gereja yang kalau secara aliran kita bicara lebih jauh adalah aliran Pentakosta secara doktrinal. Tetapi secara organisasi kita adalah gereja yang berdasarkan Presbyterian, yaitu struktur organisasinya dipimpin dalam bentuk kemajelisan. Nah, kita lihat di kalangan orang percaya, di kalangan Protestan dan di kalangan dengan Pentakosta, isu ini tentang bahasa roh itu menjadi satu perdebatan dan kadang-kadang saling menjatuhkan. Dan kalau saat ini kalau kita baca dan kita lihat di YouTube, itu juga menjadi satu kata konten yang begitu menarik, sehingga kadang-kadang sebagai orang percaya kita dibuat bingung sebenarnya seperti apa dan seharusnya seperti apa. Nah, untuk itu kita akan maju lagi, kita bahas lagi satu-satu isu yang pertama. Ini ada satu isu yang selalu dikatakan bahwa tidak semua orang percaya berbahasa roh. Jadi kata bahwa bahasa roh itu hanya dikaruniakan kepada orang-orang tertentu dan tidak semua orang percaya berbahasa roh. Nah, untuk memahami kebenaran ini kita buka bersama-sama, lihat Alkitab, kita pelajari bersama dan kita bisa mencapai kesimpulan mana yang benar, mana yang tidak, supaya kita bisa belajar bersama-sama. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 29 dikatakan, adakah mereka semua rasul atau rabi atau pengajar? Adakah semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Jawabnya apa? Tidak, betul? Tidak semua orang menjadi rasul atau menjadi nabi atau menjadi pengajar. Betul itu, tidak semua. Selanjutnya dikatakan ayat 30, atau untuk menyembuhkan, karunia untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, poin yang dipakai di sini adalah kalau tidak semua orang menjadi rasul,
Dikatakan tidak juga semua orang berkata-kata dalam bahasa roh. Dan ayat ini katakan berarti tidak semua orang percaya berbahasa roh. Tetapi sesungguhnya kita harus memahami bahwa bahasa roh itu bukan saja satu jenis. Tapi yang dikatakan tidak berkata-kata dalam bahasa roh ini adalah bahasa roh yang bersifat nubuat. Yaitu suatu bahasa roh yang membutuhkan tafsiran. Itu tidak semua orang percaya memiliki itu. Itu hanya ada orang-orang tertentu yang Tuhan karuniakan untuk berbahasa roh yang bersifat nubuat, yang itu perlu ditafsirkan, yaitu tidak juga semua orang bisa menafsirkan bahasa roh. Jadi kita perhatikan dulu bahwa bukan statementnya tidak semua orang percaya tidak berbahasa roh, tetapi tidak semua orang dikaruniakan berbahasa roh yang bersifat nubuat. Jadi berarti ada bahasa roh yang lain, ada bahasa nubuat. Nanti kita akan masuk lebih jauh. Nah, untuk jawabannya kita lihat di sini dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 5 dikatakan, Paulus katakan, aku suka supaya kamu semua orang percaya berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Jadi Paulus mengatakan semua orang percaya, Paulus katakan dia lebih suka semua orang percaya bisa berbahasa roh. Tetapi lebih daripada itu kalau bisa semua bernubuat. Tapi nyatanya tidak semua. Sebab orang-orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi di sini kita lihat sudah ada 2 poin jenis bahasa roh. Yaitu bahasa roh yang bersifat nubuat. Satu lagi bahasa roh yang bersifat pribadi. Nanti kita akan kupas lebih jauh. Jadi tidak semua orang percaya bahasa roh itu sudah dipatahkan. Tidak semua orang berbahasa roh untuk bernubuat betul, tetapi setiap orang pasti akan berbahasa roh karena itu menjadi alat untuk menguatkan setiap orang percaya. Untuk lebih jauh nanti kita akan melangkah ke sana. Sekarang yang kedua juga, ini satu kontroversial. Kalau ada gereja, katakanlah gereja Kristen fundamental atau yang Injili katakan bahasa roh sudah berakhir, tidak ada lagi sekarang. Itu semua sudah dikatakan sebagai firman Tuhan. Yang ayat ini dipakai adalah kita lihat baca di CD. 1 Korintus pasal 13 ayat 8 dikatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kalau kita baca sepenggal di sini betul. Sebuah bahasa roh akan berakhir, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, pengetahuan akan lenyap, tetapi tinggal kasih yang tidak berkesudahan. Amin. Kalau kita baca sepenggal ini kesimpulannya berarti bahasa roh sudah berakhir. Tapi kita lihat kelanjutannya lagi. Ayat 9 katakan, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Poinnya kata sempurna di sini. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi firman Tuhan katakan, itu baru akan berakhir kalau yang sempurna tiba. Nah, dari ajaran gereja aliran tertentu mengatakan yang sempurna itu tiba kapan? Yaitu pada waktu dikatakan Alkitab sudah dikanonkan atau Alkitab sudah dibukukan, berarti nubuat semua sudah berakhir, sudah ditutup. Tetapi apakah itu kebenarannya? Kita lihat lagi. Yang dimaksud yang sempurna tiba itu apakah dalam bentuk Alkitab? Kita tidak bisa pungkiri Alkitab sempurna, walaupun terjemahannya kadang-kadang tidak tepat. Tapi yang sempurna di sini masukannya kita ayat 12 dikatakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi kita nanti akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dia dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Kalau yang sempurna tiba bicara tentang siapa? Yaitu bicara kelak kita bertemu muka dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Baru saat itu bahasa roh itu akan berakhir. Jadi yang sempurna itu bukan Alkitab yang sudah dibukukan, tetapi tunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali pada waktu kita semua diangkat bertemu Tuhan di surga. Itulah baru berakhir bahasa roh itu. Lanjut lagi. Nah, setelah dikatakan bahasa roh dan bahasa lidah, kalau dalam terjemahan dalam bahasa Grekanya, bahasa lidah dipakai ada glosolali, glosolnya lidah, lalia artinya berkata. Tetapi di Indonesia diterjemahkan menjadi kata bahasa roh. Bahasa roh dan bahasa lidah adalah dipakai bergantian, artinya sama. Bahasa lidah harusnya bisa mengerti, karena ada juga gereja mengatakan, kalau Anda berbahasa roh dan tidak bisa dimengerti, itu bukan bahasa roh. Bahasa roh harusnya satu bahasa yang dapat dimengerti. Misalnya gini, ada orang sekarang, orang Indonesia,
yang tidak pernah berbahasa Prancis. Tahu-tahu dia waktu berbahasa roh dia bisa mengatakan bahasa Prancis. Nah itulah disebut dengan bahasa roh tafsirannya. Atau ada yang kata senolalia, seno artinya bahasa asing, lalia pengucapan. Apakah seperti itu? Nah kita mau lihat lebih jauh lagi penjelasan Alkitab seperti apa. 1 Korintus pasal 14 ayat 2 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi satu pertama, bahwa bahasa roh itu tidak dimengerti oleh manusia, yang diucapkan tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Inilah bahasa roh ini, bahwa tidak seharusnya harus dimengerti. Tapi kalau yang mengerti itu juga ada benarnya. Bagaimana itu? Nanti kita akan masuk lebih jauh. Nah, supaya ini kita paham bahwa bahasa roh itu kita jangan hanya memandang dari satu sisi, satu jenis, tapi sebenarnya di Alkitab tercatat ada 3 jenis bahasa roh. Yang pertama ada 3 jenis bahasa roh. Yang pertama adalah karunia bahasa roh sebagai tanda bagi yang tidak beriman. Jadi tadi karunia bahasa roh disampaikan itu adalah bagi mereka yang tidak mengerti, tidak beriman, itu digunakan untuk penginjilan. Ini peristiwa pertama tercatat di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 20 dikatakan, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang-orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Bahasa roh adalah tanda bukan orang yang tidak beriman. Contoh kasusnya, nah, kita lihat di cerita kasus dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Kita baca lagi. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Kita tahu bahwa waktu berkumpul di situ dari 120 murid di loteng atas, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbahasa lidah. Dan mereka mengucapkan bahasa lidah itu bisa dimengerti oleh bangsa-bangsa Yahudi yang tinggal di negara lain. Kalau kita catat di situ kurang lebih berapa, nanti bisa dibuka sendiri. Di situ ada yang dari Arab, ada dari Greka, ada yang dari Persia, ada yang dari Ethiopia. Tapi dikatakan waktu bahasa roh diucapkan, mereka masing-masing mengerti dalam bahasanya. Yang artinya bahwa sudah tiba waktunya keselamatan hanya melalui Kristus Yesus. Dan itu adalah bahasa roh bagi orang yang tidak percaya sebagai tanda. Nah ini contoh kasus saya baca di sini, ada satu, kalau kita pernah dengar pendeta dari Inggris yang cukup terkenal, yaitu pendeta Derek Prince. Dia adalah seorang bekas tentara yang terus menjadi menjadi pendeta. Dikatakan pada suatu ibadah dia mulai mau khotbah, anaknya yang putrinya membawa teman laki-lakinya seorang Scotland, sedangkan dia adalah orang Inggris. Jadi waktu ibadah baru mulai, baru pujian naikkan, salah satu penatua di gereja itu mulai bernubuat. Bernubuat adalah, tapi dia seorang Inggris, dia bernubuat dalam bahasa Skotlandia. Sehingga semua jemaat yang situ tidak mengerti apa yang diucapkan. Dan pendeta Derek Prince merasa agak terganggu. Dia baru mau khotbah sudah ada yang berbahasa roh gitu ya. Tetapi anehnya teman laki-laki dari anaknya itu terus berkomentar. Dia orang Scotland. Dia bilang kok dia orang keterlaluan, kok membicarakan dosa saya di depan umum ya. Jadi itu lagi dia bernubuat, itu nubuat tentang dosa pelanggaran orang Scotland itu dalam bahasa Scotland. Jadi orang yang lain mendengar tidak ngerti, tapi bagi dia mengerti. Nah akhirnya orang itu menjadi percaya, boleh lihat bahwa bukti Tuhan sungguh hadir. Dia berbicara bahasa roh, tapi dia sendiri bisa mengerti dalam bahasa dia bahwa Tuhan mengatakan dia perlu bertobat. Dan akhirnya orang itu bertobat dan menjadi menantunya Pak Derek Prince katanya. Nah ini adalah pertama bahwa tanda bahasa roh adalah tanda bagi orang yang tidak percaya, yaitu bahasa yang diucapkan dimengerti oleh orang dari bangsa lain.
Yang kedua jenis bahasa roh adalah bahasa roh yang perlu ditafsirkan, yaitu bahasa roh yang bersifat nubuat. 1 Korintus pasal 14 ayat 5 dikatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, kamu semua merujuk kepada kita semua orang percaya. Paulus katakan berkata-kata dalam bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, kejarlah nubuat kalau memang kita dikaruniakan itu. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata dalam bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi kalau bahasa roh yang ditafsirkan atau yang bersifat nubuat itu untuk membangun jemaat. Nah, kita lihat sekarang lagi bahasa roh yang perlu ditafsirkan. Sekarang yang ketiga, bahasa roh untuk membangun diri sendiri. Nah, ini yang poin yang penting bagi setiap orang percaya. 1 Korintus pasal 14 ayat 2 katakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Sebab siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi untuk membangun diri kita sendiri, firman Tuhan mengatakan kita dikaruniakan atau diminta supaya kita berbahasa lidah. Karena itu berguna untuk membangun diri setiap orang percaya. Berarti bahasa roh ini adalah bangun bahasa roh yang bersifat pribadi, dan itu menjadi hak senjata yang paling ampuh bagi setiap orang percaya. Dan ini yang kadang-kadang menjadi pertanyaan, kalau orang mengatakan kok bahasa roh ada yang bisa dimengerti, ada yang tidak bisa dipahami. Tapi setelah di penjelasan ini saya yakin Bapak-Bapak Ibu sudah sampai pada satu kesimpulan bahwa sudah paham bahwa bahasa roh ada 3 jenis. Yaitu satu bahasa roh yang bersifat sebagai tanda bagi orang tidak percaya, digunakan untuk penginjilan. Bahasa roh yang perlu ditafsirkan bersifat nubuat untuk membangun jemaat. Dan satu lagi bahasa roh yang bersifat pribadi untuk membangun pribadi. Jadi secara garis besar ada 3 jenis bahasa roh. Sehingga itu tidak menjadi pertentangan kalau ada yang ini kok ini harusnya tidak ada. Bukan, tapi masing-masing ada jenisnya. Nah, kita sekarang sampai bangun diri sendiri. Oke. Selanjutnya 1 Korintus pasal 14 ayat 14 dikatakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak berdoa. Karena kita tahu bahwa manusia ini kita adalah makhluk yang sempurna seperti Tuhan. Kita punya tubuh, kita punya roh, tapi juga kita punya jiwa. Kalau pikiran kita atau akal budi kita adalah pikiran kita, adalah jiwa kita. Kita berdoa dengan bahasa yang kita kenal, kita bisa berdoa seperti itu. Tapi ada saatnya kita tidak mampu lagi mengucapkan kata-kata, pada saat itulah Roh Kudus bertindak dan kita akan dituntun untuk berdoa seperti apa. Nanti kita lanjutkan paham berikut. Ayat 15 katakan, jadi apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi ada 2 dimensi. Dimensi yang baru kita capai, kebanyakan adalah kita baru sampai dimensi memuji, menyembah, berdoa dengan akal budi kita. Karena kita berdoa sesuai apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan. Tetapi pada saat kita tidak tahu lagi apa yang harus kita doakan, kita masuk dimensi doa dalam roh atau berbahasa roh. Ini sesuai dengan tema judul kita hari ini, yaitu Roma pasal 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di sini katakan roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita melalui kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sebenarnya dalam terjemahan lain adalah dengan tidak ada perkataan-perkataan keluhan-keluhan yang tidak dapat dimengerti. Itu adalah bahasa roh. Dan disini katakan membantu. Kata membantu kita selalu mentafsirkan kalau gitu ya kita nggak usah berdoa. Kalau kita udah lemah, udah nggak ngerti lagi, serahkan Tuhan, Roh Kudus akan berdoa bagi kita. Apakah seperti itu maksudnya? Nah, untuk itu memahami kita oleh kata membantu. Membantu dalam bahasa di sini perlu penekanan, membantu bukan berarti menggantikan. Berarti membantu artinya sunantilambona banomai. Itu artinya gini. Membantu artinya secara bersama-sama Roh Kudus bekerja dengan kita dan kita sama bekerja, artinya
bersama-sama dia akan memegang atau menanggung sesuatu beban bersama kita. Jadi kalau kita tidak melakukannya, tidak menanggung bagian kita, Roh Kudus tidak melakukannya, dia tidak bisa sendirian. Tapi dikatakan dia membantu, berarti harus dikerjakan secara bersama-sama. Bekerja sama dan sama-sama bekerja. Jadi pada saat kita tidak tahu lagi harus berdoa apa, Tuhan katakan kita tetap harus berdoa, harus mengucapkan sesuatu. Dan kalau itu Tuhan karunia yang keluar itu adalah bahasa roh, dan kita akan merasakan sumber kekuatan dan mukjizat yang Tuhan sediakan. Saya berani mengatakan itu karena apa? Karena saya masih ingat hampir 10-15 tahun yang lalu, mungkin Pak Andi Brata juga waktu itu masih ada, kita sama-sama mengikuti acara Men's Camp untuk pria. Bagaimana saat itu pergumulan yang begitu besar, yang begitu berat, yang sampai sekarang kita waktu itu suasana betul-betul sudah tidak tahu harus bagaimana berdoa. Waktu kami didoakan, sekali didoakan, semua yang ada yang maju itu berbahasa roh. Dan saya minta bahasa roh itu keluar dengan sendiri dari hati kita, keluar dari mulut kita. Ucapan yang kita tidak pahami, dan itu tidak berhenti dan dibicarakan dengan mencurcurkan air mata, dan kita begitu lega dan begitu mendapat pertolongan, dan sungguh itu membuat kekuatan, dan itulah bahasa roh yang untuk membangun diri kita sendiri. Dan itu artinya Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi sekali lagi, tidak bisa kita hanya menyerahkan kepada Roh Kudus, tapi Roh Kudus mau berdoa bersama-sama kita, dan itu dalam bentuk kita menyembah dalam bahasa roh. Pada saat kita mengucapkan kata-kata yang tidak kita mengerti, sesungguhnya roh kita sedang menyembah bersama Roh Kudus untuk memberikan jawaban untuk permasalahan pergumulan kita. Dan itulah yang dimaksud dengan Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab ayat 7 dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Allah roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kalau berbicara orang kudus, kita selalu mengaitkan kalau di Katolik itu para santo. Sesungguhnya setiap orang percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat telah dibenarkan, itu adalah orang kudus. Walaupun hidupnya belum seutuhnya kudus, tapi pengudusan adalah satu proses. Tapi kebenaran dibenarkan, kita telah disebut orang kudus. Itu prosesnya sudah berjalan pada saat kita jadi orang percaya. Jadi pada saat kita mengalami pergumulan, permasalahan yang tidak bisa kita atasi dengan akal budi kita lagi, Roh Kudus tetap setia membantu kita. Tapi kita tetap juga harus mengambil bagian kita untuk menyembah, berdoa dalam bahasa roh. Dan itu pasti Tuhan menyediakan bahwa itulah senjata yang paling ampuh. Karena itu adalah senjata dari perlengkapan senjata Allah yang mau kita bahas lebih lanjut. Nah, kita lihat dalam Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 18 itu berbicara tentang seperangkat senjata Allah bagi orang percaya untuk menjalani hidup dalam peperangan dalam hidup ini. Dalam Efesus pasal 6 ayat 13 dikatakan, Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi Paulus sekali lagi menyarankan supaya kita mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh perlengkapan senjata Allah itu apa saja? Kita lihat satu persatu. Ayat 14 dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Yang pertama adalah berikat pinggangkan kebenaran, karena ini dasar paling penting. Kita tentu bertanya, apa fungsinya ikat pinggang kok itu yang nomor satu? Kalau kita memahami, kalau zaman dahulu orang pakai celana itu tidak seperti celana saat ini. Kalau kita sekarang celana bisa dari bahan karet, ya. Kalau dilepaskan ikat pinggangnya pun nggak akan melorot. Kalau dulu bahan linen, katun itu celananya besar. Kalau tidak ada ikat pinggang lepas dia akan melorot turun. Jadi ikat pinggang itu penting karena apa? Karena kalau ikat pinggang kita tidak berdasarkan ikat pinggang yang kuat, berarti kita akan nampak ke telanjangan kita. Tapi sesungguhnya ikat pinggang kebenaran itu adalah bahwa kita harus menyadari setiap orang percaya telah dibenarkan. Itu yang konsep yang paling penting, kebenaran di bawah setiap orang percaya telah dibenarkan, sehingga kita tidak kedapatan telanjang dalam pikiran kita sendiri, tapi Tuhan katakan kita telah dibenarkan. Dan berbaju jirakan keadilan, itu kedua ya. Yang ketiga, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Itu senjata yang ketiga.
Senjata keempat, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, itu senjata keempat. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari sejahat. Jadi iman itu dasar yang sangat kuat supaya kita memadamkan semua panah api dari sejahat, ajaran-ajaran salah yang keliru, sehingga kita punya iman yang fondasi yang benar. Nah, ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan, senjata kelima, dan pedang roh, yaitu firman Allah, keenam. Biasanya kita sampai di sini bukan? Seluruh perlengkapan senjata Allah kita selesai sampai pada pedang roh. Amin. Kita memahaminya hanya sampai di situ. Kalau kita tahu angka 6 itu adalah angka manusia, dan Tuhan biasanya kalau angka Tuhan harusnya angka sempurna, yaitu angka 7. Nah, kita melihat senjata yang ketujuh itu apa? Tapi sebelum masuk ke situ kita akan lihat di sini. Di sini ketopong keselamatan yang kelima, keenam adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah yang di sini ditulis adalah dalam bentuk kata rema, bukan kata logos. Ini sangat penting karena supaya firman Tuhan itu menjadi rema akan ditentukan oleh senjata yang ketujuh. Nah, kita sekarang bertanya, apa itu logos, apa itu rema? Karena seluruh Alkitab yang tercatat, yang tertulis sekarang ini kita sebut sebagai logos, yaitu pengetahuan. Semua Alkitab yang tertulis kalau hanya berupa logos itu baru berdasar sebatas pengetahuan. Dan itu contoh seperti ini. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 katakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Di situ firman adalah logos. Jadi kalau rema di Alkitab dicatatkan bagaimana pada waktu Maria dikatakan bahwa engkau akan melahirkan seorang anak dan harus nama Yesus. Apa yang dikatakan Maria? Jadilah kehendakmu sesuai dengan perkataanmu, sesuai dengan remamu, sesuai yang dikatakan. Itu dalam Alkitab konteksnya seperti itu. Nah, sekarang logos dan rema dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai apa? Jadi selama ini kalau kita belajar Alkitab, baca firman Tuhan, mendengar khotbah, itu sebatas baru logos. Yang disampaikan adalah pengetahuan-pengetahuan tentang kebenaran, tetapi itu baru berfungsi, berbicara secara pribadi bagi kita kalau itu menjadi rema. Makanya kadang-kadang kita jangan heran mendengar ada hamba Tuhan yang mengatakan, Tuhan berbicara kepada saya. Bukan saya, maksudnya hamba Tuhan itu kata, Tuhan berbicara kepada dia. Itu apa artinya? Bukan suatu Tuhan langsung berbisik, ada suara langsung, tapi dia firman Tuhan yang dibaca, itu tiba-tiba menjadi hidup dan itu seperti berbicara secara khusus pada dia. Jadi rema adalah firman Tuhan yang hidup, yang berbicara secara khusus bagi pribadi ke pribadi. Mungkin saya yakin percaya Bapak-Bapak, Ibu pasti pernah mengalami. Membaca Alkitab, tiba-tiba satu ayat itu begitu mengena di hati dan membakar semangat kita sehingga kita menatahu itu jawaban Tuhan untuk doa kita. Pernah ada yang mengalami? Saya kira banyak yang mengalami, hampir semuanya. Ini saya mungkin bersaksi satu, ini yang perlu saya juga perlu bersaksi seperti ini satu. Karena dulu waktu masih bujangan, sudah percaya Tuhan tapi masih bujangan, belum menikah waktu itu. Saya waktu itu pernah sakit tipes kombinasi dengan sakit liver, sehingga saya karena waktu itu tinggal sendirian, numpang di rumah keluarga, tinggal di atas loteng, dan sakit itu berbaring sudah beberapa hari. Karena waktu itu kerja juga serampangan, jadi ke dokter juga belum, jadi makan obat apa adanya saja. Berbaring, saya merasakan lemah, tapi pada waktu saya baca firman Tuhan dalam Mazmur pasal 64 ayat berapa saya lupa. Di situ saya ingat satu cuma ayat itu betul-betul langsung berbicara kepada saya. Dikatakan dia akan disembuhkan dari tempat tidurnya. Waktu saya membaca itu firman Tuhan berkata bahwa saya disembuhkan dari tempat tidur saya. Langsung saya juga bangun waktu itu. Bangun langsung turun ke bawah dan saya masak air panas langsung mandi. Saya merasakan bahwa itu kesembuhan karena ayat itu berbicara pada saya bahwa Tuhan katakan dia menyembuhkan dia dari tempat tidurnya. Jadi saya tidak berbaring terus, saya bangun dan semenjak itu saya bisa pulih kembali. Dan itu saya bicara itulah rema yang terjadi dalam kehidupan dan saya menikmati kebenaran ini. Nah, logos dan rema kita lihat perbedaannya di gimana? 1 Petrus pasal 10 ayat 43 katakan, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ayat 44 dikatakan, ketika Petrus sedang berkata demikian, di dalam Alkitab berkata demikian, itu memakai kata firman, itu dalam bentuk kata rema. Jadi ketika
Petrus sedang berkata dalam bentuk rema, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan firman logos itu. Jadi pada waktu Petrus menyampaikan firman Tuhan yang berupa logos pengetahuan, dan pada waktu jemaat yang mendengar, itu menjadi rema bagi yang bersangkutan, sehingga seketika itu Roh Kudus turun ke semua orang yang mendengarkan. Jadi sekali lagi, betapa pentingnya rema itu. Karena kita belajar firman Tuhan sebatas logos. Dan logos itu aja pengetahuan secara umum yang kita pahami, kita hafal. Tapi satu saat dia akan berbicara secara khusus bagi kita. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa itulah tidak lagi perlu kita mengajar orang dari tua sampai anak-anak. Firman Tuhan mengatakan di dalam hatinya dia akan mengenal Tuhan. Kalau memang dia mempelajari firman Tuhan, satu saat firman Tuhan akan berbicara sebagai rema dalam hidup setiap orang yang membaca firman Tuhan. Nah sekarang yang terakhir, senjata yang keenam tadi adalah firman Tuhan dalam bentuk rema. Dan yang terakhir adalah ayat 18. Di sini dikatakan dalam segala doa dan permohonan, itu yang ketujuh, berarti dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kalau kita baca seperti ini adalah terpisah dari seperangkat senjata Allah ini. Sesungguhnya ini yang ketujuh. Kalau dalam terjemahan yang literal translation, terjemahan yang sesungguhnya, kata dalam ini diambil dari kata via. Via artinya melalui. Kalau kita kirim surat, kalau dulu via email, melalui surat. Via artinya melalui. Jadi seharusnya yang benar adalah di dalam ini diganti kata melalui segala doa permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Jadi untuk supaya firman Tuhan yang dalam bentuk logos bisa menjadi rema, itu dilakukan hanya dengan cara atau melalui berdoa di dalam roh. Dilakukan hanya bisa dikatakan dalam segala doa dan permohonan, tapi berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoa di dalam roh, orang katakan roh kita gimana mau bicara? Apakah dalam roh itu bicara seperti apa? Sesungguhnya tadi saya jelaskan berbicara berdoa dalam roh itu adalah lanjutan dari penjelasan ayat ini bagi tadi dalam Roma pasal 8 ayat 27 dikatakan, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi puncak dari senjata pelengkapan Allah yaitu melalui berdoa di dalam roh atau berbahasa roh. Dan itu yang akan membuat firman itu menjadi rema. Dan kalau firman itu menjadi rema, mukjizat pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi. Apa yang kita harapkan, pertumbuhan dari diri kita terus bertumbuh. Jemaat bertumbuh, orang tidak percaya mengenal Tuhan. Itu Basu dikatakan, itu namanya hidup sebagai orang percaya. Bahwa kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita mengandalkan Roh Kudus. Dan kita simpulkan sekali lagi pada pagi ini, kita akhiri bahwa senjata yang dimiliki bagi orang percaya untuk menghadapi peperangan rohani ini, ada 7 senjata. Dan puncaknya yang utama adalah berdoa di dalam roh. Karena itu yang akan menyebabkan rentetan apa yang perlu dilakukan poin-poin sebelumnya bisa terwujud. Karena ini adalah sumber kekuatannya, dinamosnya. Karena firman Tuhan katakan, jadilah kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kekuatannya. Itu yang kita harapkan sebagai orang percaya. Kiranya firman Tuhan ini sekali lagi kita pahami bahwa satu, bahasa roh belum berakhir. Kedua, tidak semua berbahasa roh dalam bentuk nubuat, tetapi semua orang percaya. Tuhan atau Paulus minta supaya kita berbahasa roh, karena itu bermanfaat untuk membangun diri kita sendiri. Sehingga dengan demikian kita memahami 3 jenis perbedaan bahasa roh ini, sehingga kita tidak lagi saling mempertentangkan kalau punya ini bukan yang ini. Tapi sekarang kita memahami bahasa roh ada 3 jenis. Dan itu sebagai senjata pelengkapan yang Tuhan minta kita persiapkan dalam menghadapi zaman akhir ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Di setiap langkah, di setiap langkahku.